Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya dari kelompok 5 yang membahas tentang hakim dan pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang beranggotakan saya sendiri Nurul Latifah dan rekan saya Mas Akmal Lukman, dan selanjutnya Mbak Uli Aulia. Dan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pertama posisi hakim dalam lembaga peradilan atau jabatan fungsionalnya. Yakni pembinaan terhadap hakim menjadi di bawah salah satu atap Mahkamah Agung, yakni kenyataannya tidak terlalu banyak membawa perubahan yang berarti. Boleh dikatakan hanya sekedar hilangnya kewenangan menteri dalam melakukan pembinaan terhadap hakim. Hal tersebut disebabkan oleh karena sistem kepegawaian hakim masih tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2001 tentang kenaikan jabatan dan pengangkatan hakim, yang memperlakukan hakim sebagai pegawai negeri sipil atau yang bisa disebut sebagai PNS. Status dan kedudukan hakim pada satu pihak telah dinyatakan sebagai pejabat negara, namun pada pihak yang lain menyangkut masalah kenaikan jabatan dan kepengangkatan hakim masih tetap disamakan dengan PNS. Dan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim. Yang pertama, syarat-syarat pengangkatan hakim. Untuk dapat diangkat menjadi calon hakim peradilan agama, yaitu pasal 13 ayat 1 dan 2 dan 13 AB Undang-Undang Nomor 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, untuk dapat diangkat sebagai hakim peradilan agama, seseorang harus memenuhi syarat, yakni yang pertama warga negara Indonesia, dan yang kedua beragama Islam, dan yang ketiga bertakwa kepada Allah SWT, dan yang keempat setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan selanjutnya sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Selanjutnya lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan berkewajiban, yakni selanjutnya berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik tidak tercela. Dan selanjutnya berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim pengadilan agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, yang keempat, peranan komisi yudisial dalam pengawasan hakim. Gagasan yang melembagakan komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal merupakan solusi atas tidak efektivitasnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Disebabkan antara lain, yang pertama, kualitas dari integritas pengawasan yang tidak memadai. Yang kedua, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan. Yang ketiga, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Yang keempat, semangat membela sesama korps yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Yang kelima, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Yang selanjutnya, yang kelima, kedudukan pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam perundang-undangan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, legislatif mempunyai tugas dalam hal pembuatan perundang-undangan. Eksekutif mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan
Yudikatif mempunyai tugas sebagai badan penegak peraturan perundang-undangan. Jadi pada intinya tegaknya hukum itu sebenarnya lebih ditentukan kepada lembaga yudikatif. Yang selanjutnya, kedua, landasan yuridis peradilan agama. Menurut Mahfud MD, terdapat 3 landasan yang dipakai sebagai dasar pijakan peradilan agama di Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila dapat dijadikan dasar berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1945. Dengan adanya Dekret Presiden 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Hal ini dapat kita baca dan kita lihat dalam Undang-Undang 1945 pra-amandemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri, kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mencoba memaparkan ada 2 poin. Di sini saya akan memaparkan 6 poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Sedangkan poin yang pertama sampai poin yang ke-5 ada teman sekelompok saya sudah memaparkan. Di sini saya coba melanjutkan memaparkan poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Di sini poin yang ke-6 adalah peradilan agama dan mahkamah syariat sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-undang pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk mahkamah syariah sebagai peradilan yang akan melaksanakan syariat Islam dalam rangka penyelenggaraan otonom khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan keberagaman syariat Islam. Di sini pemerintahan Aceh memberi kewenangan, undang pemerintahan Aceh memberi kewenangan kepada kepada orang-orang yang menjabat sebagai pemerintah untuk membentuk suatu lembaga kewenangan syariat Islam atau suatu lembaga syariat Islam khusus di bidang ekonomi untuk membentuk untuk menjalankan suatu transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu yang saya jelaskan poin yang ke-6. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ke-7. Diembankan oleh pemerintah kepada mereka menjalankan itu dengan aturan-aturan undang-undang yang ditetapkan, yang diatur oleh anggota-anggota DPR tentang undang-undang mahkamah atau lain-lain sebagainya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu kemenangan peradilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetitif relatif. Di sini tugasnya pengadilan agama mahkamah itu tugasnya mengadili orang-orang yang mau ajukan banding. Ketika tergugat mau melapor, setelah itu masalahnya reda, habis itu penggugat mau membandingkan kembali, mau melaporkan kembali, itu tugasnya pengadilan itu mengadili semua itu, dan mereka tidak memihak antara salah satu, tapi tugasnya itu bersifat netral. Poin yang kelima, bertugas mengawasi jalannya peradilan kekuasaan peradilan agama ini pada prinsipnya sama makna. Jadi tugasnya pengadilan ini bertugas mengawasi semua proses perjalanan sidang, mau baik dari proses bukti dan lain-lain. Itu pengadilan agama tugasnya itu terus mengawasi terjadinya takutnya pada saat persidangan ada terjadi apa-apa, itu adalah tugas. Semua itu kembali ke pengadilan agama, tanggung jawabnya kembali ke pengadilan agama. Itulah ada 5 tugas khusus dari peradilan agama syariat Islam. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya coba akan menjelaskan poin yang ke-7.
poin yang ketujuh yaitu pengadilan agama sebagai pengadilan khusus. Di sini menurut Yahya Harahap ada 5 tugas dan kewenangan pengadilan agama, yaitu yang saya coba menjelaskan satu persatu poin. Yang pertama, fungsi kewenangan mengadili. Di sini fungsi pengadilan agama, yang pertama fungsi kewenangan mengadili. Jadi pengadilan adalah tugasnya mengadili perkara-perkara yang ada, perkara-perkara yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat untuk diadili yang benar dan yang salah. Pengadilan, fungsi dari pengadilan di sini mengadili yang benar dan menjatuhkan kesalahan bagi orang-orang yang salah. Di sini ada pengadilan, tugasnya pengadilan tidak boleh memihak antara salah satunya pengadilan di tengah-tengah. Jadi pengadilan tugasnya mengadili jalan yang benar, tidak mengadili jalan yang salah. Selanjutnya poin yang kedua, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat. Di sini pada saat pengadilan memberi keterangan, pengadilan saat menjatuhkan suatu hukuman, pengadilan coba memberi keterangan atau nasihat kepada orang-orang, kepada tergugat maupun kepada penggugat. Jadi ketika tergugat dan penggugat datang untuk melaporkan suatu permasalahan yang akan disidangkan, maka tugasnya pengadilan adalah memberi keterangan tentang jalannya persidangan, proses persidangan seperti ini, dan memberikan nasihat kepada tergugat dan penggugat, enaknya seperti ini, lewat damai atau gimana mau disidangkan, atau mana solusi-solusi terbaik yang ditawarkan oleh pengadilan agama kepada tergugat dan penggugat agar mereka berpikir kembali untuk ini masalah ini disidangkan atau tidak disidangkan. Selanjutnya poin yang ketiga, kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Jadi di sini pengadilan maupun pengadilan agama, pengadilan negeri tinggi, swasta atau pengadilan militer atau pengadilan lain-lain, di sini mereka tidak mengambil suatu keputusan di sini mereka menjalankan tugasnya itu tidak menjalankan dengan keinginan mereka sendiri, tapi mereka menjalankan suatu tugas yang diembankan oleh pemerintah kepada mereka. Mereka menjalankan itu dengan aturan-aturan undang-undang yang ditetapkan, yang diatur oleh anggota DPR tentang undang-undang mahkamah atau lain-lain sebagainya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu kemenangan peradilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetitif relatif. Di sini tugasnya pengadilan agama mahkamah itu tugasnya mengadili orang-orang yang mau ajukan banding. Ketika tergugat mau melapor, setelah itu masalahnya reda, habis itu penggugat mau membandingkan kembali, mau melaporkan kembali, itu tugasnya pengadilan itu mengadili semua itu, dan mereka tidak memihak antara salah satu, tapi tugasnya itu bersifat netral. Poin yang kelima, bertugas mengawasi jalannya peradilan, kekuasaan peradilan agama ini pada prinsipnya sama makna. Jadi tugasnya pengadilan ini bertugas mengawasi semua proses perjalanan sidang, mau baik dari proses bukti dan lain-lain. Itu pengadilan agama tugasnya itu terus mengawasi terjadinya, takutnya pada saat persidangan ada terjadi apa-apa, itu adalah tugas. Semua itu kembali ke pengadilan agama, tanggung jawabnya kembali ke pengadilan agama. Itulah ada 5 tugas khusus dari peradilan agama syariat Islam. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 5. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.